dari tim ekspedisi Kirko boleh mau tanya apa kak? Silakan. Karena saya cukup ya. Mungkin dari ekspedisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maafkan cucumu yang datang silaturahmi di makamnya beliau. Kebetulan berapa bulan lalu juga kami datang juga di sini untuk berziarah, membacakan doa. Ini malam kita datang sama teman-teman, kita datang silaturahmi juga nih. Apa bisa diizinkan kami yang dibilangkan tadi barang yang ada di pohon itu bisa kita mengambil apa gimana? Bisa ya? Bisa diberikan buat cendera mata buat kami. Terima kasih sebelumnya. Oke, itu aja informasi buat kami ya. Oke teman-teman, cukup mungkin sampai di sini aja kita dapat informasi ya. Jadi kita balikkan lagi sosok beliau ini yang ada di sini ya. Kita balik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita duduk saja nih. Jadi sedikit saya jelaskan teman-teman apa yang disampaikan sosok dari beliau. Dulu perjuangan beliau di masa kesultanan itu sangat berat ya. Artinya di mana dia mengayomi masyarakat, menuntun masyarakat, terus berbicara tentang ajaran syariat. Dia selalu memperjuangkan doanya bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk kita rakyatnya. Begitu banyak hal-hal yang kita tidak tahu apa yang dilakukan beliau di masa hidupnya. Seperti itu mungkin dia mendoakan Pulau Buton ini agar selalu terhindar dari segala mara bahaya, musibah seperti wabah, penyakit dan lain sebagainya. Itu mungkin hal-hal yang beliau lakukan semasa hidupnya yang kita tidak tahu. Banyak kenangan-kenangan yang tergambar di saat kita duduk dan berbicara dengan dia. Kita secara tidak langsung kita dibawa ke suasana di mana beliau merasa perjuangannya itu sangat berarti buat kita sebenarnya teman-teman. Banyak hal-hal yang kita tidak tahu yang beliau lakukan untuk kita, menjaga kita, melindungi kita dari segala sesuatu yang ancaman, para bahaya lain dan sebagainya teman-teman. Banyak sejarah yang sebenarnya yang belum terkuak apa yang dilakukan oleh beliau ya, oleh Sultan siapa namanya tadi? Jainuddin. Ya, seperti itu teman-temannya. Mungkin untuk kita cari tahu lagi sedikit informasi, mungkin bisa tarikan sosok ular yang itu ya. Kita coba narik lagi satu sosok ya, dari sosok ular itu ya. Mudah-mudahan kita bisa dapat sedikit lah informasi lagi ya teman-teman ya. Kita mau bertanya apakah pernah ada manusia yang datang di sini meminta kepada beliau-beliau yang ada di sini ya. Kita korek informasi teman-teman. Oke. Oke teman-teman, kebetulan Bang Romi kita memanggil sosok yang penunggu di pohon ini ya. Memang ceritanya di makam ini beliau. Penjaganya di sini yang sering kelihatan itu, yang penampakan sering itu sosok ular ini ya. Kita coba panggil, kita masukkan di linda saya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita sosok ular yang menjaga tempat ini. Hah? Iya. Kenapa kita tiba-tiba wujud tadi? Apakah kita terganggu atau bagaimana? Tidak, cuma nampakkan diri saja. Boleh bertanya sedikit? Apakah ada pernah yang datang ke sini untuk meminta sesuatu? Dari kami bangsa manusia, apa ada yang pernah meminta? Apa itu yang diminta? Minta kekayaan. Kekayaan, apalagi dia minta? Jabatan juga. Ada juga yang minta jabatan. Tidak ada yang minta jabatan, cuma kekayaan. Kalau yang datang minta ilmu? Ada juga. Itu dikasih. Oh, ganggu. Iyalah, kalau ada manusia yang
meminta selain kepada Allah itu diganggu, bila perlu dihantui agar tidak terjadi suatu kemusyrikan di tempat ini. Ya, gitu. Sudah lama tinggal di sini? Sudah ada makamnya beliau atau sebelum ada makamnya beliau? Oh, sudah ada makam beliau. Jadi umur berapa? Oh, dari kerajaan ular yang di Benteng Keraton, Oh. yang di ujung di bawah itu. Yang di bawah itu. Oh, Sangerero itu. bukan Bukan, ada bukan. makam Oh, di ada bawah. di situ goa. Memang di bawah benteng. Saya pernah Pernah konten juga. konten di situ. Berarti ini termasuk dia. Berarti kita tidak sendiri di sini. Ada beberapa juga sosok ular yang lainnya. Oh, cuma kita. Oh, cuma dia saja sendiri. Ini teman-teman sosok yang ada di bawah ya. Pernah saya ada konten saya itu sosok ular di bawah ya. Jadi saya tanya lagi nih. Umur berapa umur? Hah? Wih, sudah tua ya namanya. Terus saya boleh tanya, Sultan yang ada di makam ini, apa dia mempelajari ilmu tasawuf? Apa dia bisa berpindah dengan cepat? Apa dia bisa merubah wujudnya, berpindah ke suatu tempat ke tempat yang lain dengan bentuk yang berbeda? Masya Allah teman-teman ya. Jadi beliau itu diberikan rahmat oleh Allah yang luar biasa berarti teman-teman. Ya. Mungkin ada mau ditanyakan lagi? Nah. Itu aja ya. Gitu. Kami orang Buton. Kami mungkin bukan keturunan atau keturunan, kita tidak tahu nazabnya kita seperti apa. Tapi doa kami kepada beliau selalu yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan beliau hidayahnya atau dekat dengan Allah. Itu doa kami, anak cucunya. Seperti itu. Wah, sudah kenal kami kah? Sejak kapan? Apa itu? Sejak kita ada di keraton. Oh, sejak ada di keraton sudah kenal kami ya. Begitu. Apa kami ini punya nazab yang baik? Mungkin ada suatu pesan buat kami yang ada di sini. Ada pesan untuk kedepannya kami harus bagaimana? Ada pesan? Sampaikan kepada orang-orang yang berkunjung di tempat ini. Jangan berbuat zina di dalam benteng keraton ini. Ya. Apalagi? Jangan mengotori tempat-tempat yang memiliki sejarah ya teman-teman ya. Apalagi? Jangan berbicara seenakmu, artinya jangan memaki, jangan berkata kotor ya. Karena kenapa? Mulutmu harimaumu, apapun yang kau ucapkan pertanggungjawabkan ya. Itu yang tidak diterima oleh golongan bangsa jin. Biasanya kalau mereka berbuat seperti itu, apa yang kalian lakukan? Sering mengganggu, bikin sakit mereka? Apa itu, Mas? Bikin mereka pergi, Master. Oh, tidak betah. Ya, seperti itu mungkin. Mungkin dari saudara tim ekspedisi Purba apalagi? Itu aja mungkin disampaikan aja. Yang penting kita punya ganda ini udah tanya beliau sama aja yang apa yang saya tanyakan. Seperti saya teman-teman ya sebenarnya ya. Saya suka berdiskusi dengan bangsa mereka, bangsa jin, bangsa kodam, bangsa hadam. Ya, atau nazab-nazab. Karena kenapa? Selagi yang disampaikan itu berbau suatu positif, suatu kebaikan kepada manusia, kenapa kita tidak ambil ya? Seperti itu. Apa yang disampaikan itu walaupun mereka dari bangsa jin, kalau sesungguhnya membuat manusia itu ke jalan yang benar, maka kita akan terima apa yang disampaikan oleh beliau berikut ini.
Itu saja mungkin dari saya ya teman-teman ya. Bisa dikasih keluar aja. Ya, kita bisa keluar sendiri. Oh, bisa dia. Bisa. Ayo, silakan. Assalamualaikum. Jadi teman-teman, tempat ini saya apa ya? Ini memang suatu makam. Cuma pusaran energi di sini, masya Allah luar biasa dinginnya teman-teman. Baru di sini sejuk sekali ya. Agak tenang. Agak tenang. Kita kayak merasa suatu kedamaian. Ingat teman-teman, kuburan atau suatu makam itu mengingatkan kita manusia akan kematian ya. Berarti bukan suatu makam itu dibilang suatu tempat yang angker. Yang enggak. angker ya, betul. Ya, karena makam itu adalah suatu tempat agar manusia mengingat suatu kematian ya, teman-teman ya. Kita akan kembali juga di makam juga Iya, kita. begitu. Mungkin aja itu aja Bang. Kita dapat informasi ya. Ya, mungkin ada pesan 1-2 kata ya. Coba teman-teman, saya coba untuk berkomunikasi, coba saya mengambil suatu Cenderamata lah. cenderamata di sini ya, insya Allah bisa diberikan ya. Seperti teman-teman coba saya artinya berkomunikasi dulu dengan sosok di sini, siapa tahu kita diberikan rezeki ya, bisa mewujudkan apa yang ini ya teman-teman ya. Karena kita mewujudkan satu benda itu banyak hal yang harus kita lakukan ya, untuk menyediakan sesuatu ya untuk mewujudkan benda itu ya. Karena di sini memang banyak terdapat satu benda. Coba saya untuk berkomunikasi ya dengan melakukan komunikasi secara batin, mungkin bisa nanti saudara Arfan ya untuk berkomunikasi